Selamat siang, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem rem pada sepeda motor. Baiklah, tetapi sebelum pembahasan kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman sekalian untuk menekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa juga tombol loncengnya ya, supaya kalian semuanya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran saya berikutnya. Oke. Ya, baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan tentang sistem rem pada sepeda motor. Kita mulai terlebih dahulu dengan fungsi rem. Ya. Apa sih sebetulnya fungsi dari rem? Fungsi dari rem yaitu mengurangi kecepatan laju sepeda motor dan menghentikan sepeda motor untuk menjamin pengendaraan yang aman. Nah, ternyata fungsi dari rem itu tidak hanya untuk menghentikan saja ya teman-teman ya, tetapi selain untuk menghentikan laju dari kendaraan, fungsi rem ini juga sebagai alat untuk mengurangi kecepatan laju sepeda motor. Nah, dengan kata lain, dengan adanya rem, maka pengendaraan akan bisa menjadi lebih aman, terjamin keamanannya. Ya, coba kita bayangkan saja seumpama kita mengendarai kendaraan tidak ada remnya, pasti ya tentu saja akan sangat berbahaya. Berikutnya prinsip kerja rem yaitu perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Apa maksudnya? Maksud dari kalimat ini adalah perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Ini maksudnya adalah energi kinetik itu apa sih? Nah, energi kinetik ini adalah energi yang dihasilkan oleh tangan ya. Nah, energi kinetik ini berasal dari tangan si pengendara sepeda motor, tangan atau kaki ya, tangan ataupun kaki si pengendara sepeda motor. Nah, tangan atau kaki pengendara sepeda motor ini akan menarik handle rem, atau kalau untuk rem belakang ya berarti menggunakan kaki ya. Ya, kaki akan menginjak pedal rem belakang, kemudian akan menggerakkan kanvas rem atau sepatu rem. Ya, akan menggerakkan kanvas rem sehingga kanvas rem akan mengembang dan kanvas rem tersebut akan bergesekan dengan tromol. Di situ nanti akan timbul panas ya. Karena adanya gesekan antara kanvas rem dengan tromol, maka akan timbul panas dan selanjutnya pengereman akan terjadi. Jika diilustrasikan, sistem pengereman itu kurang lebihnya seperti gambar ini ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar
sistem pengereman yang menggunakan drum brake atau rem tromol. Nah, diibaratkan ini adalah tromolnya, kemudian tang ini adalah kanvas remnya. Jadi untuk melakukan pengereman ini kanvasnya ini mengembang. Ya. Kanvasnya ini mengembang, kemudian menghambat laju putaran tromol ini dari bagian dalam. Kemudian di bagian sebelahnya ini adalah diumpamakan ini adalah rem cakram. Rem cakram. Cara kerjanya seperti ini. Ya, ini cakramnya. Kemudian untuk menghentikan cakram ini, tang ini akan menggepit cakram ini. Diibaratkan ini kanvas remnya. Kalau di rem cakram namanya itu dispatch. Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi tentang rem tromol. Rem tromol pada sepeda motor terdapat beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah single leading shoe. Single leading shoe. Gambarnya seperti ini. Ini biasa digunakan pada sepeda motor yang biasa kita gunakan sehari-hari. Baik yang rem bagian roda depan maupun rem roda belakang. Nah, ini urutan kerjanya, pedal atau handle rem ditarik, kemudian akan menarik kabel atau batang rem, kemudian kabel atau batang rem tersebut akan menggerakkan hubungan rem atau brake cam. Hubungan rem itu yang mana sih? Hubungan rem itu yang ini. Ya. Ini adalah hubungan rem yang fungsinya untuk mengembangkan sepatu rem atau kanvas rem. Nah, selanjutnya ketika hubungan rem ini bergerak, maka sepatu rem akan tertekan, kemudian bergesekan dengan tromol rem. Nah, untuk rem jenis ini disebut single leading shoe type. Lebih simpelnya lagi, ini adalah rem tromol tipe leading shoe. Leading shoe. Terus di sini ada istilah single-nya. Single leading shoe. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ketika rem ini bekerja, sepatu rem yang sebelah sini, ya, sepatu rem yang sebelah sini atau kampas rem yang sebelah sini yang saya tunjuk ini, dia akan bekerja lebih kuat dalam menghambat putaran tromol. Nah, sedangkan yang satunya lagi, kampas rem yang satunya lagi, sepatu rem yang satunya lagi, ini dia juga ikut menghambat laju putaran tromol, tetapi kekuatannya tidak sekuat sepatu rem yang warna kuning. Nah, sepatu rem yang warna kuning ini disebut sebagai leading shoe. Sedangkan sepatu rem yang sebelah sini yang berwarna abu-abu ini disebut trailing shoe. Ya, perlu diingat-ingat, yang kuning ini leading shoe, yang ini yang abu-abu adalah trailing shoe. Apakah kampas rem ini selalu leading shoe? Dan yang ini apakah selalu trailing shoe? Tidak, ya, ini bisa bergantian tergantung dari arah putaran tromolnya. Nah, ini yang sebelah kiri ini yang berwarna kuning ini disebut leading shoe. Ini manakala putaran tromolnya berputar ke kiri.
Tapi ketika tromolnya ini berputar ke kanan, nanti akan sebaliknya. Ya. Yang sini menjadi leading shoe, kemudian yang kuning menjadi trailing shoe. Nah, jadi kalau dicontohkan pada sepeda motor bebek, roda belakang yang menggunakan rem tromol, ketika berjalan ke depan dan melakukan pengereman, maka yang bekerja sepatu remnya yang bekerja sebagai leading shoe adalah sepatu rem yang atas, sedangkan sepatu rem yang bawah bekerja sebagai trailing shoe. Nah, di sini juga ada keterangan mengenai keausan sepatu rem ya, kampas remnya. Keausan dari sepatu rem tersebut habisnya tidak sama, tidak bersamaan habisnya ketebalannya ya. Leading shoe lebih besar daripada trailing shoe. Ini maksudnya kampas rem yang leading shoe ini akan lebih cepat habis daripada yang trailing shoe karena dia bekerjanya lebih besar ya, lebih besar daripada yang trailing shoe. Nah, berikutnya adalah tipe double leading shoe atau double leading shoe type. Nah, tipe ini memakai dua hubungan rem atau brake cam sehingga kedua sepatu rem menjadi leading, digunakan pada motor-motor besar tipe lama. Nah, ini hubungannya ini satu di sini dan satu lagi di sini. Ya. Jadi ketika sepeda motor ini melakukan pengereman, kedua kanvasnya ini akan bekerja sebagai leading shoe semuanya. Nah, keuntungannya daripada tipe yang single leading shoe, ketika melakukan pengereman, kedua kanvas ini bekerja sebagai leading shoe semua atau kuat semua, sehingga pengeremannya jauh lebih bagus daripada yang tipe single leading shoe. Nah, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah ketika sepeda motor ini mundur, mungkin bisa jadi ketika nanjak kemudian mesinnya mati atau tidak kuat, kemudian mundur. Ini ketika melakukan pengereman, daya pengeremannya ini tentu saja kurang baik atau kurang maksimal. Selanjutnya, ini adalah cara pembongkaran dari rem. Pembongkaran dari rem yang pertama, lepaskan sepatu rem dan pegas-pegas dengan menarik dari angkor pinnya. Nah, ini maksudnya ketika melepaskan kanvas rem ini kita melepasnya langsung ya. Jadi kita tarik langsung sepatu remnya ini, kita tarik langsung bersamaan, tangan kanan dan kiri kita tarik bersama-sama, kemudian agak diangkat ke atas ya, bukan berarti terus pegasnya dilepas satu persatu terlebih dahulu, tidak, itu susah malah nantinya. Jadi lebih mudahnya ini kayak di gambar ini persis lah, ini tinggal tarik tangan kanan dan kiri, tarik bersama-sama, kemudian agak diangkat sedikit, nanti kanvas atau sepatu rem ini akan terlepas dengan mudah. Kemudian berikutnya, lepaskan mur, baut, dan lengan rem. Lepaskan mur, baut, dan lengan rem. Kemudian lepaskan plat indikator keausan, sil debu, dan hubungan rem. Ya, mungkin kalau kita praktekkan nantinya pasti akan lebih mudah ya. Kemudian setelah kita lakukan pembongkaran, langkah berikutnya adalah pemeriksaan tromol rem. Nah,
Apa saja yang perlu diperiksa pada bagian tromol rem? Periksa tromol rem terhadap keretakan dan keausan. Nah, pemeriksaan tromol rem terhadap keretakan dan keausan. Untuk keretakan bisa kita periksa secara visual atau dengan cara kita lihat bagian mana yang terlihat retak. Jika sampai terjadi tromol itu retak, maka sebaiknya tromol tersebut harus kita ganti, ya. Tidak usah diperbaiki atau dilas, tidak usah, ya, langsung kita ganti saja dengan kanvas yang lainnya yang lebih baik, atau kanvas yang tromol yang lebih baik atau tromol yang baru. Kemudian selain dengan cara visual, ya, pemeriksaan tromol ini juga dilakukan dengan cara pengukuran. Apa yang diukur? Yang diukur adalah diameternya, diameter dalam tromol bagian rem tersebut, ya, bagian dalamnya yang ini, ya, yang dikasih tanda ini, tanda panah ini diukur menggunakan, bisa kita menggunakan jangka sorong atau skid mat. Kemudian batas servisnya, ini contoh untuk sepeda motor bebek, sepeda motor Win, sepeda motor seri GL, ini diameternya 111 mm. Sedangkan untuk sepeda motor GL Pro atau Tiger adalah 131 mm. Ini batas servisnya. Ya, jadi kalau kondisinya ini masih bagus, ini kurang dari ini. Nah, kemudian ketika kita ukur kok diameternya sudah sekian, atau bahkan lebih dari ukuran batas servisnya, maka tromol tersebut sudah tidak layak pakai dan harus diganti dengan tromol yang lebih baik. Kemudian perhatian ketika kita membersihkan tromol, kita tidak diperbolehkan dengan cara menyemprot menggunakan tekanan udara dari kompresor. Ya, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ketika kita menyemprot menggunakan kompresor, maka ini debu-debunya ini akan berterbangan, sementara debu rem, ya, debu rem ini disebutnya di sini debu rem tersebut mengandung serat asbes yang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Nah, ini berbahaya, ya, padahal di bengkel-bengkel yang, mohon maaf, yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak, ya, yang melakukan pembersihan tromol itu dengan cara disemprot. Nah, itu sebetulnya sangat berbahaya. Nah, terus bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya dengan cara dibersihkan atau cukup dilap menggunakan kain. Ya, selanjutnya pemeriksaan kanvas rem dilakukan dengan cara mengukur ketebalan kanvas rem atau brake lining. Mengukurnya bisa kita lakukan menggunakan jangka sorong atau skid mat atau vernier caliper. Ini bendanya satu tapi namanya banyak ini, ya. Diukur hanya kanvasnya saja, ya, yang bagian kanvasnya ini saja, tidak dengan sepatu remnya, tidak dengan aluminiumnya, tetapi hanya kanvasnya saja yang diukur. Batas servisnya adalah 2,0 mm. Nah, kalau ini kondisinya masih baru, ya, kurang lebih hampir 4 mm, ya, 3 milinya lebih lah, 3 mm lebih. Kemudian ketika ini diukur, kemudian ketebalannya sudah kurang dari 2 mm,
sebaiknya sepatu rem ini harus diganti. Dan penggantiannya ini harus sepasang sekaligus kita ganti. Ya, sepasang kita ganti semuanya bareng-bareng ya. Tidak terus karena yang sini lebih tipis, yang leadingnya lebih tipis, kemudian yang trailingnya masih tebal, maka yang diganti leadingnya saja, misalkan begitu. Tidak boleh, harus dua-duanya diganti secara bersamaan. Oh iya, dan pengukurannya pun mengukurnya tidak hanya di satu tempat saja, tapi bisa di beberapa tempat. Misalkan satu di sini, satu di sini, satunya lagi di sini. Ya, jadi dalam satu sepatu rem ini 3 posisi, kemudian sepatu rem yang satunya lagi juga 3 posisi, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Nah, nanti ketebalannya pun tentu saja nantinya tidak akan sama. Kita cari mana yang paling tipis, itu yang digunakan sebagai patokan batas servis. Jika misalkan di bagian sebelah sini kok ini paling tipis, misalkan katakanlah 1,8 mm begitu, nah berarti kedua kampas tersebut ini sudah seharusnya untuk diganti dengan yang baru. Nah, kemudian pada keterangan ini di bawah sini juga keterangan ini menyebutkan ganti sepatu rem sepasang jika ketebalan kanvas rem kurang dari batas servis dan jika terkena grease. Nah, ini maksudnya penggantian kanvas rem ini tidak harus selalu menunggu kanvasnya tipis. Bisa jadi kanvasnya masih tebal, tetapi karena terkena grease atau terkena kotoran ataupun yang lainnya yang mengakibatkan pengeremannya tidak maksimal, maka kanvas rem tersebut harus segera diganti. Ciri-cirinya ketika direm, kendaraan nyelonong aja, ya, nyelonong gitu aja. Atau ketika direm akan terdengar suara bunyi cicit-cicit begitu, ya. Ketika dilepas, dibersihkan, dipasang, kemudian untuk ngerem lagi bunyi lagi, cicit begitu lagi. Nah, itu pertanda kanvas rem harus sudah minta diganti, walaupun ketebalannya masih di atas batas servis. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, selanjutnya ketika pembongkaran kemudian sudah dilakukan pembersihan ataupun penggantian, tentu saja komponen-komponen pada sistem rem ini kita pasang kembali. Nah, bagaimana pemasangannya? Ya, pertama, lumasi gemuk pada pin jangkar dan hubungan rem. Di mana bagian itu? Ini bagian sini. Ya, hubungan rem ini kita lumasi, kemudian pin jangkar itu yang sebelah sini ini kita lumasi juga. Dengan maksud supaya pergerakan dari brake cam ini lancar ya. Tidak seret lah, tidak terhambat karena di sini ada pelumasnya berupa gemuk atau grease. Selanjutnya pasang hubungan rem pada panel rem. Ini hubungan rem brake cam dimasukkan pada lubang ini panel rem, brake panel. Selanjutnya lumasi oli pada seal dan pasangkan pada panel rem. Maksudnya adalah seal yang ini. Seal yang ini, felt seal. Ini seal ini bisa disebut juga sebagai seal debu. Ini fungsinya untuk mencegah supaya kotoran atau debu yang ada di luar sini tidak masuk ke bagian rem, tidak masuk ke bagian tromol rem melalui sela-sela brake cam dan brake panel.
Sini kan ini tetap ada sela-selanya ya, walaupun sedikit. Itu bisa jadi kalau tidak ada silnya, debu-debu bisa masuk melalui sela-sela itu. Kemudian pasang plat indikator keausan pada hubungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebih lebar dengan potongan pada hubungan rem. Nah, ini indikator platnya. Ya, maksudnya indikator plat ya, namanya indikator plat ini dipasangkan pada brake cam. Setelah brake cam ini terpasang pada brake panel, indikator plat ini dipasangkan. Kemudian memasangnya tidak boleh asal, di situ nanti ada geriginya. Dan ada salah satu gerigi yang berbeda. Nah, salah satu gerigi yang beda itu dipasangkan pada brake cam di sini. Nanti juga di sini ada tandanya, tinggal diluruskan saja. Ya, tidak boleh asal. Kenapa tidak boleh asal? Karena indikator plat ini fungsinya adalah sebagai indikator ketebalan kanvas rem. Nah, jadi dengan membaca indikator plat ini, tanpa kita harus membongkar sistem rem tromol, kita nanti bisa mengetahui ketebalan dari kanvas rem ini. Ya, jadi tanpa harus membongkar, kita bisa tahu kanvas itu masih tebal atau sudah tipis dengan cara melihat indikator plat. Ya, mungkin nanti pada sesi berikutnya atau video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mengetahui ketebalan kanvas rem tanpa harus membongkarnya pada video selanjutnya nanti atau pada saat video praktek ya, supaya lebih mudah dalam pemahamannya. Kemudian berikutnya pasang lengan rem dengan menempatkan tanda titik antara lengan dan hubungan rem. Nah, maksudnya adalah ini lengan rem ini dipasangkan pada brake cam, pada hubungan ini dengan menempatkan tanda titik. Titiknya nanti pada bagian lengan rem ini ada titiknya, pada ujung hubungan rem ini juga nanti ada titiknya. Tinggal kita luruskan aja titiknya itu nanti. Dan kalau posisinya titiknya itu lurus, pasti nanti sudah bisa dipastikan pemasangannya tepat. Kemudian pasang baut penjepit lengan rem dan kencangkan. Ini ya, baut yang ini, baut dan mur ini, untuk supaya lengannya tidak terlepas. Dikencangkan, ya sebaiknya dikencangkan menggunakan kunci momen dengan kekencangan 10 Nm atau 1,0 kg meter. Berikutnya, pasang sepatu-sepatu rem dan pegas-pegasnya. Nah, ini ya sebaiknya pemasangannya adalah dirangkai terlebih dahulu. Ini pegasnya kita pasangkan dulu pada sepatu remnya dua-duanya. Kemudian kalau sudah terpasang, baru dimasukkan ke brake panel. Tidak kanvasnya dulu baru pernya, nanti susah malah. Ya. Lebih jelasnya akan saya perjelas nanti ketika praktek ya. Berikutnya gangguan yang mungkin terjadi pada rem tromol. Daya pengereman lemah. Ini bisa jadi karena penyetelan remnya tidak tepat. Kemudian tromol remnya aus. Bisa jadi kanvas remnya yang aus. Kemudian kanvas rem terkontaminasi, mungkin terkena grease atau terkena oli, pelumas ataupun yang lainnya. Kemudian bisa jadi karena hubungan remnya aus. Ketika hubungan rem aus, maka hubungan rem ini tidak dapat menekan kanvas secara maksimal. Kemudian lengan rem tidak terpasang dengan benar ya, mungkin tadi itu antara titik-titiknya tidak terpasang dengan tepat, tidak lurus begitu.
Kemudian sepatu rem aus pada bidang kontak dengan hubungan, ya, sepatu remnya aus yang ini bukan kanvasnya yang aus ya, tetapi sepatunya yang berhubungan dengan hubungan. Kemudian bisa jadi kabel remnya macet. Ya, mungkin karena terkena air hujan secara terus-menerus, di situ timbul karat sehingga menghambat gerakan dari kabel rem, sehingga pengeremannya terganggu. Nah, berikutnya handle rem lambat atau terlalu keras. Ya, penyebabnya 1. Sepatu rem aus pada bidang kontak dengan hubungan, sama dengan yang tadi ini ya. Kemudian kerenggangan berlebihan antara lengan rem dan hubungan. Nah, ini berarti mungkin ada yang aus gitu. Kemudian pegas rem aus atau patah. Selanjutnya penyetelan rem tidak tepat, tromol rem macet akibat terkontaminasi, kabel rem macet, kemudian kesalahan pemasangan kanvas rem pada tromol. Yaitu gangguan yang mungkin bisa terjadi pada rem tromol. Ya, selanjutnya kita lanjut ke rem cakram. Ya, karena di sepeda motor ini kan menggunakan dua jenis rem ya, yaitu rem tromol dan rem cakram. Nah, tadi kita sudah membahas tentang rem tromol. Selanjutnya kita membahas tentang rem cakram. Ya, disebut rem cakram ya karena menggunakan piringan atau cakram sebagai media pengeremannya. Kemudian prinsip kerja rem cakram kita bahas di sini. Untuk rem cakram ini memiliki keuntungan atau kelebihan lah ya. Kelebihan dibandingkan dengan rem tromol. Nah, keuntungan atau kelebihannya apa? Yang pertama adalah pengeremannya lebih stabil. Pengeremannya lebih stabil daripada rem tromol. Kenapa demikian? Nah, pengeremannya lebih stabil, bisa dikatakan ya lebih baik juga pengeremannya ya, lebih kuat. Kenapa? Karena ini kita amati di gambar ini. Pengereman pada rem cakram ini dia akan bekerja pada bagian brake pad-nya ini, ya, brake pad-nya ini dia ketika ngerem dia akan menjepit cakram ini secara bersamaan. Jadi dua-duanya bekerja semuanya. Ya, dua-duanya bekerja semuanya. Beda dengan yang rem tromol tadi. Kalau rem tromol itu kan yang bekerja bisa dikatakan cuma satu, yang leadingnya, yang trailingnya ya bekerja tapi dia hanya membantu saja. Jadi daya cengkramnya ibaratnya itu masih lebih kuat yang rem cakram karena dia dua-duanya nyengkram secara bersamaan. Baik sepeda motor ini berjalan maju maupun mundur, dia memiliki kekuatan pencengkraman yang sama baiknya. Begitu. Kemudian berikutnya, pendinginannya lebih baik. Kenapa demikian? Karena jelas ini cakramnya atau piringannya berada di luar dan dia akan langsung terkena oleh udara atau angin ketika sepeda motor ini berjalan. Sehingga pendinginannya tentu saja jauh lebih bagus daripada yang tromol. Karena yang tromol kan berada di dalam ya, kampasnya di dalam, gesekannya terjadi di dalam. Jadi ya untuk pendinginannya tentu saja terhalang kan, tidak langsung seperti rem cakram. Kemudian untuk rem cakram ini tidak diperlukan penyetelan. Ya, tidak perlu dilakukan penyetelan. Jadi nanti
rem cakram ini ketika dispatnya atau kanvasnya ini habis atau menipis, dia akan menyetel dengan sendirinya. Ya, si pengemudi tidak usah repot-repot untuk menyetel jarak bebas brake pad dengan cakramnya ini. Ya, jadi nggak ada istilahnya kalau orang Jawa bilang remnya kejeron. Nah, remnya terlalu dalam, itu nggak ada istilahnya. Pada rem cakram tidak akan terjadi seperti itu. Jadi dari posisi kanvasnya baru sampai kanvasnya udah mau habis, itu selalu setelannya ya tidak akan berubah. Begitu. Berikutnya, bagaimana cara kerja kaliper. Kaliper itu yang mana sih? Oh iya, tadi saya belum menjelaskan ya, mana yang disebut kaliper, mana yang disebut dengan cakram. Cakram itu yang ini, piringannya. Kemudian kaliper ini adalah bagian yang menggepit, yang menjepit cakram. Ini namanya kaliper. Kemudian di dalam kaliper ini ada piston. Kemudian di depannya piston ada brake pad atau ya bisa dikatakan kampas rem lah ini. Ya, kalau pada rem cakram ya bisa disebut juga dengan dispad, ya, dispad. Nah, kaliper pada rem cakram ini bekerjanya seperti ini, saya bacakan. Tekanan hidrolik dari master rem menekan piston dan rumah kaliper. Piston mendorong brake pad ke kiri, rumah kaliper terdorong ke kanan bergeser pada pin slide, sehingga brake pad pada sebelah kiri menekan pada cakram. Kedua brake pad menekan dan menjepit cakram, memperlambat putaran cakram. Nah, maksudnya begini. Ketika master rem itu yang ada di handle, yang ada di tangan. Ketika master rem itu kita tarik, maka master rem tersebut akan memompa oli. Ya, ini diilustrasikan berwarna biru. Ya, olinya akan tertekan ke kaliper, masuk ke sini, kemudian oli itu akan mendorong piston yang berwarna merah ini. Ketika piston ini tertekan oleh oli, piston ini akan maju, ya, mendorong brake pad tentunya, kemudian brake pad akan menekan cakram. Nah, kemudian setelah brake pad ini sampai dengan menyentuh cakram, sementara dari atas ini oli masih tetap menekan, ya, padahal brake pad ini sudah menyentuh cakram, maka piston ini sudah tidak bisa maju lagi. Karena dari atas masih tetap tertekan, maka akibatnya pistonnya tertekan dan tidak bisa maju lagi, maka ini rumah kalipernya ini yang akan bergeser ke kanan. Nah, bergesernya rumah kaliper ke kanan ini mengakibatkan dispad yang sebelah kiri juga akan ikut menyentuh cakram. Nah, semakin kuat handle rem atau tangan kita menarik handle rem, maka tekanan oli dari master rem ini akan semakin kuat, sehingga daya cengkram dispadnya ini pun akan semakin kuat dan putaran cakram akan melambat, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar, narik handle-nya lebih besar, maka cakram itu akan berhenti, putarannya akan berhenti. Nah, berikutnya ini adalah penjelasan bagaimana cara kerja brake pad, cara kerja kanvas, dispad lah ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwa dispad saat tidak bekerja. Yang ini adalah kalipernya, yang ini master remnya. Ini si pengemudi tidak menarik handle ya, tidak menarik handle. Kemudian pistonnya ini posisinya di sini. Ini yang hitam-hitam ini seal-nya ya, seal-nya. Seal ini fungsinya untuk mencegah supaya oli rem tidak keluar. Kemudian ini dispadnya,
Kemudian ini cakramnya. Antara dispet dan cakram ini ada gapnya atau ada celahnya. Gitu. Tapi ini yang dispet yang satunya lagi sebelah sini tidak digambar. Kemudian ini adalah gambar ketika brake bekerja. Ya, saat brake bekerja, lihat ini di sini handle remnya ditarik, maka piston akan bergerak maju. Dan ini seal-nya pun akan gini, agak melewat ke depan. Set gitu ya, melewat ke depan. Nah, ketika piston ini bergerak ke depan, maka dispet ini akan bergesekan dengan cakram. Ya, akan bergesekan dengan cakram. Jadi di situ nanti akan terjadi pengereman. Nah, ini di sini kita perhatikan seal-nya akan seperti ini. Agak melentur gitu, agak melengkung ke depan. Nah, perlu kita ketahui piston seal ini terbuat dari karet, yang mana karet itu kan elastis ya. Nah, elastis itu kalau maksudnya kalau ditekuk melengkung, kalau dilepas nanti balik lagi ke posisi semula. Nah, ini juga demikian. Ketika handle remnya ini kita tarik, ini pistonnya maju, ini akan gini melengkung gini. Nah, ketika handle remnya ini kita lepas, ya, handle remnya kita lepas, ini kan tekanannya hilang, maka piston ini akan kembali lagi ke belakang. Nah, siapa yang menggerakkan piston kembali ke belakang? Sementara di sini nggak ada pir. Nah, yang mengembalikan ya piston seal-nya ini. Ya, karena piston seal-nya ini elastis, maka dia akan kembali ke posisi semula seperti yang gambar di atas ini. Gitu. Ya, jadi ini nggak perlu pir ya, yang mengembalikan adalah piston seal-nya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah gambar brake pad aus saat bekerja dan brake padnya aus. Ini maksudnya bagaimana? Ketika digunakan untuk mengerem, ya, ini kan lama kelamaan kanvasnya akan habis karena bergesekan dengan cakram ya. Maka ini pistonnya akan semakin maju. Nah, semakin maju, semakin maju. Nah, ketika piston bergerak lebih jauh ke depan karena kanvasnya aus, maka piston slip pada seal-nya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini pistonnya kayak yang atas gini tadi, maju dan set gitu karena majunya cuma sedikit. Jadi ini masih ibaratnya masih nggak berubah posisinya ya. Nah, seal-nya masih tetap di situ, nggak berubah. Tapi nanti ketika ini kanvasnya habis, pistonnya majunya lebih banyak, maka ini akan cara apa ya, bahasa saya melorot, melusut. Akan bergeser posisinya, akan lebih maju. Pistonnya akan lebih maju. Begitu. Nah, ini termasuk apa ya istilahnya penyetelan secara dengan sendirinya, penyetelan dengan sendirinya. Jadi ini nggak perlu kita setel ya, nanti prosesnya kayak gini kurang lebih. Ya, selanjutnya langkah penggantian minyak rem dengan brake bleeder. Minyak rem ini ada batasannya ya, jadi pada saat setelah digunakan beberapa ribu kilometer atau ketika remnya sudah tidak bekerja dengan baik, yang mana penyebabnya adalah kualitas minyak rem, maka ya minyak rem itu harus diganti. Nah, pada penjelasan ini adalah penggantian minyak rem menggunakan SST, Special Service Tool atau alat khusus yang disebut sebagai brake bleeder. Nah, caranya alatnya seperti ini ya, alatnya seperti ini. Lah langkah-langkahnya ini hubungkan alat brake bleeder ke ke apa namanya lubang pembuangan. Nah, kemudian ya ini gambar
gambar ini memperjelas gambar yang di atas ya. Selangnya ini dimasukkan ke katup pembuangan. Nah, kemudian setelah terpasang seperti ini, pompalah handle alat brake bleeder 3-4 kali dan longgarkan katup pembuangan, lalu kencangkan kembali. Jadi gini, ini dipompa ya. Ini dipompa 3-4 kali. Ceklik, 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 ceklik 4 kali, kemudian ditahan. Ditahan, jangan dilepaskan. Kemudian ini katupnya ini kita buka menggunakan kunci ring 8. Begini ya, kita kendorkan, set gitu. Ketika dikendorkan, ya maka oli yang ada di sini akan terhisap keluar. Set, masuk sini. Berikutnya, tambahkan minyak rem ketika tinggi permukaan minyak rem di dalam silinder utama turun. Nah, tentu saja karena di sini dihisap, ya maka yang di atas, yang di master rem juga akan berkurang. Nah, itu juga harus ditambahkan, jangan sampai kekurangan. Selanjutnya, ulangilah prosedur tersebut di atas sampai tidak lagi ada gelembung-gelembung udara di dalam selang plastik. Nah, di bagian sini ini biasanya akan timbul gelembung udara. Jadi, membladingnya itu sampai oli yang keluar dari sini betul-betul murni oli, tidak ada gelembung udaranya. Karena kalau di sini masih ada gelembung udaranya, maka bisa dikatakan sistem rem ini mengalami masuk angin. Apa yang terjadi kalau sistem rem ini masuk angin? Ya, dia tidak akan bisa melakukan pengereman dengan baik. Walaupun handle-nya sudah ditarik full, tapi dispatch-nya tidak bisa menjepit cakram secara sempurna. Begitu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah minyak rem yang digunakan tidak boleh sembarangan. Ya, harus pakai minyak rem .3 atau .4. Ini minyak rem khusus, ini minyak atau oli khusus untuk minyak rem. Ya, tidak boleh pakai oli mesin ataupun oli transmisi ataupun oli yang lain. Ya, harus pakai oli. Kemudian berikutnya, ini apabila kita tidak memiliki alat brake bleeder, ya, kita tidak memiliki alat brake bleeder, kita bisa melakukan penggantian minyak rem, ya, dengan cara seperti ini. Mari kita ikuti. Yang pertama, ini kita sediakan lap, ya, lap seperti ini atau majun. Yang pertama harus kita lakukan adalah buka tutup master silinder dan diafragma. Tutupnya itu yang ini, yang di sini, ya, yang terbuat dari aluminium. Tutupnya kita buka. Setelah tutupnya dibuka, nanti ada tutup kayak semacam plastik. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada yang semacam karet. Nah, karet itu namanya diafragma. Nah, fungsi majun atau lap di sini ini adalah untuk mencegah barangkali ketika kita membuka tutup ini atau pada saat nanti kita ngisi minyaknya itu, minyaknya tumpah atau mengenai komponen di sekitarnya ini, ya. Itu supaya tidak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena minyak rem itu cenderung korosif, ya, keras. Itu bisa dikatakan keras. Jadi kalau mengenai catnya bisa terkelupas. Jadi ini untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Berikutnya, isi minyak rem sampai batas upper. Ya, ini diisi sampai batas upper, jangan sampai penuh banget sampai sini, tapi hanya batas upper saja. Kita lihat dari lubang ini ya, lubang untuk apa namanya, melihat posisi ketinggian oli, lubang singgung intip. Berikutnya, 3. Hubungkan pipa pada katup pembuangan. Nah, ini seperti ini, hubungkan pipa. Pipa apa ini yang kita gunakan? Ya, pipa selang lah ya. Pipa selang yang yang bening gitu, ya, pipa bening. Nah, kemudian ini dihubungkan ke sini, kemudian selanjutnya di ujung pipa yang satunya ini kita taruh di gelas lah, di gelas atau wadah supaya olinya tidak berceceran. Selanjutnya, pompa handle rem sampai terasa keras. Kemudian sambil handle rem ditahan, buka katup pembuangan agar minyak rem keluar bersama gelembung-gelembung udara dan tutuplah katup kembali. Nah, ini.
handle ini kita pompa set berapa kali ya, entah berapa kali, yang penting sampai ketika handle ini ditarik terasa terasa keras ya. Ketika handle ini terasa keras, kita tahan set gitu, kita tahan, kemudian kartu pembuangan kita buka dengan kunci ring 8, kita buka set gitu, kemudian oli akan keluar. Nah, ketika oli keluar, ini handle akan turun set gitu, kita tarik terus set sampai mentok. Nah, kemudian setelah handle-nya mentok tek gitu, ini kita tutup, kita kencangkan kembali set. Nah, setelah dikencangkan, kita ulangi lagi, kita pompa lagi sambil memperhatikan oli pelumas minyak rem di sini jangan sampai kehabisan. Nah, kita pompa lagi gitu sampai keras lagi. Setelah keras, sini buka ya, katupnya kita buka lagi, jos, nah keluar set gitu. Pada saat olinya ini keluar, sambil kita perhatikan oli yang keluar ini tidak boleh ada gelembung udaranya. Kalau masih ada gelembung udaranya, berarti di sistem rem ini masih ada udara yang terjebak, masih ya ibarat kata atau bahasa lainnya masuk angin. Nah, bagaimana kalau ini masih ada gelembung udaranya? Ya, langkah keempat ini kita lakukan terus sampai betul-betul oli yang keluar dari sini betul-betul bersih. Kalau oli yang keluar dari sini sudah bersih, tidak ada gelembung udaranya, berarti pembladingan sudah berhasil. Gitu ya. Berikutnya master silinder. Pembongkaran master silinder. Nah, master silinder ini yang bagian atas ya, yang bagian untuk pompa. Ya. Seperti ini kalau kita bongkar ya, di dalamnya ada pegasnya, kemudian ini pistonnya atau plunjernya. Ini plunjer, ini pegas, ini master silindernya, dan ini tempat penampungan olinya atau reservoir oil. Nah, langkahnya yang pertama keluarkan minyak rem. Minyak remnya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, bisa melalui tadi ya yang katup pembuangan itu dibuka. Kemudian lepaskan tutup karet piston dari piston dan silinder utama. Yang sebelah sini ya, di sini ada karetnya. Sebelum terlepas ini ada karetnya, dilepas dulu. Kemudian lepaskan klip pengunci snap ring. Pengunci di sini. Di sini ya. Ini snap ring ini fungsinya untuk menahan supaya piston ini tidak keluar. Itu jadi ini snap ringnya harus dilepas. Kemudian lepaskan piston dan pegasnya kayak gini, kayak gambar ini. Kemudian bersihkan bagian dalam silinder utama kotak minyak rem dan piston dengan minyak rem bersih. Ini bagian sini dibersihkan pakai minyak rem yang bersih. Jangan pakai air ya, karena kalau pakai air bisa menimbulkan karat, akan berkarat. Kemudian pemeriksaan master silinder. Setelah dibongkar, master silinder diperiksa. Apa yang diperiksa? Ini lubangnya sini, ini diukur ya, diukur diameternya. Ukur diameternya. Kalau yang ini diameter pistonnya diukur. Selain diukur juga diperiksa ada dan tidaknya goresan atau kerusakan. Goresan baik pada sini, dalam sini maupun pada sil-silnya ini. Kemudian ukur diameter dalam silinder utama yang dalam sini, ini batas servisnya 12,76 mm. Ini untuk sepeda motor seri NF100D. Ya, mungkin untuk motor lainnya nanti
batas servisnya berbeda lagi, tinggal kita sesuaikan saja dengan buku manualnya, manual booknya, buku panduan servisnya. Kemudian untuk diameter luar piston batas servisnya 12,64 mm. Ini juga sama untuk seri ini. Nah, ini gambar atau konstruksi dari master cylinder, gambar komponen-komponennya seperti ini. Kalau kita urutkan dari atas, ini tutupnya, ini yang terbuat dari aluminium, kemudian ini plat diafragma, ini yang terbuat dari plastik, kemudian ini diafragma, ini terbuat dari karet, ya, terbuat dari karet. Kemudian yang ini adalah brake click switch atau switch rem. Kemudian ini ada spring atau pegas. Kemudian ini ada master piston atau plunyernya. Nah, ini snap ringnya ada di sini. Dan terakhir ini boot atau tutup karet ini untuk mencegah supaya kotoran atau debu tidak masuk ke dalam master silinder. Nah, ini handle-nya. Kemudian yang ini adalah untuk penampungan oli, ya, penampungan oli atau minyak rem. Kemudian pemasangan master silinder. Ya. Pada saat memasang master silinder, yang pertama lapisi piston cup dengan minyak rem yang baru dan pasang pada pistonnya. Ini untuk mempermudah supaya mudah dipasang dan untuk pelumasan. Berikutnya, pasang pegas piston pada ujung piston dengan diameter yang lebih besar menghadap master silinder. Pegasnya yang besar yang depan, jangan sampai kebalik. Berikutnya, pasang piston, pegas piston, dan piston pada silinder utama dengan piston cup yang cekung menghadap sisi dalam. Selanjutnya, pasang klip pengunci pada alur di dalam master silinder. Ya, masangnya ini menggunakan tang ini ya, tang snap ring ini dipasangkan ke dalam sampai bunyi, didorong sampai bunyi klik. Kalau itu didorong sudah bunyi klik, berarti tandanya klip pengunci ini sudah berada pada posisinya. Pasang tutup karet piston ke dalam master silinder dan alur di dalam piston. Ini fungsinya untuk mencegah supaya kotoran tidak masuk ke dalam master silinder. Kemudian lumasi daerah kontak antara handle rem dan piston dengan gemuk silikon. Bagian sininya ini ya, ini dikasih gemuk silikon supaya tidak terjadi keausan. Berikutnya kita lanjutkan ke pembongkaran brake caliper. Pertama, keluarkan minyak rem dari sistem hidrolik. Sudah paham ya, mengeluarkannya bisa dari katup pembuangan, bisa juga dari ini salurannya ini ya, dari cincin selangnya ini. Kita buka bautnya, nanti maka baut olinya kita buka, maka olinya atau minyaknya akan keluar. Berikutnya, lepaskan selang rem, baut nipel oli dan ring perapat ini dilepas. Kemudian lepaskan kanvas rem, dispadnya dilepas. Ini dispadnya sudah terlepas. Kemudian lepaskan bracket kaliper dari badan kaliper. Bracket itu yang ini. Lepas. Kemudian lepaskan pegas, kanvas, dan karet tutup pin slide. Ini pegas kanvasnya yang ada di sini. Kemudian karet tutup pin slide yang ini dilepas. Nah, selanjutnya letakkan sebuah kain lap di atas piston untuk mencegah piston terlempar keluar. Nah, ini kayak gini, ini dibungkus dengan kain lap. Kemudian untuk melepas piston kita gunakan udara bertekanan dari kompresor. Sini kita tiupkan ke sini. Gitu. Ketika ini ditiupkan udara bertekanan, maka piston akan tertekan, terdorong keluar, dan pistonnya dihadapkan ke bawah, jangan dihadapkan ke atas. Kalau pistonnya dihadapkan ke atas, kemudian kita tekan dengan udara bertekanan, nanti pistonnya terbang.
Nah, bahaya ini nanti ya. Pistonnya menghadap ke bawah. Supaya apa? Nanti supaya pistonnya lepasnya ke bawah sehingga tidak membahayakan. Gitu. Ingat, untuk melepas piston tidak boleh kita tarik menggunakan tang atau penjepit yang lainnya karena akan merusak dinding piston sehingga menyebabkan pelumas akan bocor. Ya, kita gunakan udara bertekanan dari kompresor. Kemudian untuk bagian kaliper ini supaya bersih bisa kita lakukan pencucian, ya, dicuci. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah konstruksi kaliper. Kita urutkan dari sini. Ini bracketnya, ini bracket pin bolt atau baut bracketnya, ini karetnya, peredam, kemudian ini pistonnya. Ada yang menggunakan 2 piston, ada yang menggunakan 1 piston. Kemudian ini ada piston seal. Piston seal ini yang tadi saya jelaskan di awal itu, yang fungsinya untuk mencegah supaya oli tidak keluar dan untuk untuk mengembalikan, ya, sebagai pengembali piston setelah melakukan pengereman. Kemudian yang ini dust seal, ini seal debu untuk mencegah supaya kotoran tidak masuk. Kemudian ini kalipernya, ini klep atau katup pembuangannya, ini kaliper body, ini pad pin, ini adalah ya baut sekaligus dudukan dari brake pads, ini masuk ke lubang-lubang ini. Kemudian pad spring ini ya semacam pegas, ya, plat, ya, yang fungsinya untuk membantu agar brake pad ini tidak nempel dengan cakram pada saat tidak melakukan pengereman. Begitu. Ini ya, periksa silinder kaliper dan piston terhadap kausan, koresan, atau kerusakan yang lainnya. Kemudian ukur diameter dalam silinder kaliper, batas servisnya 25,46 mm. Ini juga untuk motor seri NF 100D. Kemudian ini ukur diameter luar piston kaliper, batas servisnya 25,31 mm. 25,31 itu yang ini pistonnya, kalau 25,46 ini lubangnya sih. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah pemasangan. Pemasangannya pertama, lapisi seal piston dan seal debu baru dengan minyak rem bersih dan pasang pada alur-alur seal di kalipernya. Ini kayak gini urutannya ya. Tuh. Ini sealnya dulu dimasukkan, seal pistonnya dulu, kemudian seal debu. Setelah seal debu sudah terpasang, baru pistonnya yang dimasukkan. Lumasi piston kaliper dengan minyak rem bersih dan pasang piston ujung terbuka, piston menghadap keluar. Nah, ini maksudnya ini sebelum dimasukkan ini dilumasi dulu. Kemudian ini bagian yang mampat, ini bagian yang berlubang. Ini yang dimasukkan yang mampat, yang bagian berlubang yang di luar. Selanjutnya, lumasi bagian dalam karet tutup pin slide dan badan kaliper dengan gemuk. Ini bagian sini, ya, bagian pin slide-nya ini dilumasi dengan gemuk untuk mempermudah nanti pergerakan rumah kaliper, untuk bergesernya rumah kaliper. Pasang pegas kanvas rem pada badan kaliper. Nah, yang ini, ya, ini dipasang, jangan lupa. Dan selanjutnya, lapisi pin kaliper dengan gemuk dan pasang bracket kaliper pada kaliper, ya. Ini yang ini ya. Ini dilumasi gemuk, kemudian dipasangkan ke sini lubang-lubang ini dua ini. Slap gitu. Selanjutnya pasang kanvas rem dan kaliper. Tidak boleh terbalik. Dan perlu diperhatikan, minyak rem dapat merusak cat maupun komponen yang terbuat dari plastik. Jadi ini harus berhati-hati. Untuk melakukan pekerjaan ini sebaiknya disediakan majun atau kain lap, dan setelah selesai secepatnya
bagian-bagian yang terkena minyak rem itu nanti kita bersihkan atau kita cuci dengan air sabun. Berikutnya adalah pemeriksaan cakram rem, iringannya. Periksa cakram terhadap adanya kerusakan atau keretakan secara visual. Jadi dengan cara dilihat. Kondisinya seperti apa. Ya, dengan cara dilihat nanti akan tampak apakah ada goresannya ataukah melengkung. Tapi tentu saja kalau cakram ini melengkungnya cuma sedikit, ya jelas nggak kelihatan pakai secara visual ya. Nah, paling ini kalau mungkin kalau terbentur atau apa namanya ya, bengkoknya parah, mungkin ini bisa kita lihat secara visual, atau ada yang patah itu pecah atau retak, ini nanti bisa kita periksa secara visual. Tapi untuk yang lebih telitinya ya kita harus menggunakan alat. Nah, ini selanjutnya adalah pemeriksaan cakram yang menggunakan alat ukur. Ini adalah gambar pemeriksaan ketebalan cakram rem pada beberapa titik dan batas servisnya 3,5 mm. Ini nanti memeriksanya menggunakan mikrometer. Menggunakan mikrometer diukur tidak hanya di satu titik saja, tapi nanti di beberapa titik. Kita cari bagian mana yang paling tipis. Nah, kalau sudah ditemukan bagian mana yang paling tipis, itu yang kita gunakan sebagai patokan. Jika ketebalannya sudah kurang dari 3,5 mm, ya sebaiknya segera diganti. Nah, selanjutnya ini adalah pemeriksaan keolengan. Pemeriksaan keolengan atau perubahan bentuk dengan memastikan bantalan roda dalam keadaan baik. Ya, maksudnya pemeriksaan keolengan cakram ini dilakukan menggunakan alat seperti gambar ini, namanya dial indikator. Tetapi sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, kita harus memastikan ini bantalannya, laharnya ini tidak boleh gojak, atau laharnya atau bantalannya harus dalam kondisi baik, karena nanti akan berpengaruh dalam pengukuran. Nah, alatnya kita pasang sedemikian rupa seperti ini, kemudian rodanya kita putar, dan nanti disitu akan terbaca di sini pada dial indikator ya. Mungkin pada kalian sudah bisa menggunakannya ya, sudah bisa menggunakan dial indikator. Saya anggap sudah bisa ya. Oke, kita lihat hasilnya berapa itu. Kemudian batas servis yang diperbolehkan adalah 0,3 mm. Jika sudah melebihi batas servis 0,3 mm, berarti cakram sudah tidak layak pakai. Jadi cakramnya harus segera diganti. Ya, demikianlah pembahasan tentang sistem rem pada sepeda motor. Ya, ini baru sebatas teori ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita pelajari bersama sekaligus dengan praktek ya, supaya lebih mudah dalam memahaminya gitu. Ya, sekali lagi barangkali ada yang belum subscribe atau mengeklik tombol lonceng, silahkan subscribe dan klik tanda loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video update pembahasan selanjutnya. Ya, baiklah teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya,
ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.